Assalamualaikum, apa kabar? Semoga Allah memberi kesehatan kepada kita ya, amin. Ketemu lagi dengan Bu Uti pada pelajaran kimia dan kali ini kita akan belajar tentang senyawa hidrokarbon. Nah, kenapa sih kita perlu belajar tentang hidrokarbon? Coba perhatikan kegiatan-kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang sedang mengelas. Ketika orang mengelas itu membutuhkan gas asetilen. Kemudian bersepeda motor, dia butuh bensin. Ibu yang memasak dengan kompor gas butuh LPG. Memasak dengan kompor biasa butuh minyak tanah. Nah, minyak tanah, LPG, bensin, dan gas asetilen merupakan senyawa hidrokarbon. Dan dampak dari pembakarannya adalah polusi. Makanya kita perlu belajar tentang senyawa hidrokarbon agar kita bisa menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon serta dampak pembakaran senyawa karbon terhadap lingkungan dan kesehatan sehingga kalian bisa mengetahui bagaimana cara mengatasinya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa senyawa hidrokarbon merupakan salah satu bentuk dari senyawa karbon yang di alam ini senyawa karbon merupakan senyawa yang paling banyak jumlahnya. Nah, karena itu sebelum kita mengenal senyawa hidrokarbon, yuk kita pelajari apa itu senyawa karbon. Senyawa karbon adalah senyawa yang mengandung unsur karbon. Ada dua jenis, senyawa karbon organik dan senyawa karbon anorganik. Senyawa karbon organik merupakan senyawa karbon yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, karbohidrat, protein, lemak, minyak bumi, urea, plastik, itu beberapa contoh di antaranya. Dan kalau kita perhatikan, unsur utama penyusun senyawa-senyawa tadi adalah unsur C, karbon, dan H, hidrogen. Ada beberapa yang berikatan dengan oksigen, nitrogen, sulfur, ya, tetapi unsur utamanya adalah C dan H. Sedangkan senyawa karbon anorganik adalah senyawa karbon yang bukan berasal dari makhluk hidup. Nah, contohnya ada oksida karbon, batu kapur, karbid, soda kue. Nah, kalau kita lihat rumus kimianya semua mengandung unsur C, tetapi tidak berasal dari makhluk hidup. Nah, selanjutnya, bagaimana caranya agar kita tahu suatu senyawa tergolong senyawa karbon organik atau bukan? Nah, caranya dengan identifikasi. Dasar dari identifikasi ini adalah tadi unsur utama dari penyusun senyawa karbon anorganik adalah unsur C dan H. Nah, dia punya sifat apabila dilakukan oksidasi terhadap keduanya atau dilakukan pembakaran, unsur C akan berubah menjadi CO2 dan H menjadi H2O. Nah, prinsip itu yang kita pakai untuk identifikasi senyawa karbon organik. Caranya dengan alat ini, ada alat tabung reaksi yang dihubungkan dengan pipa kapiler. Pipa kapilernya dihubungkan dengan larutan kalsium hidroksida atau CaOH 2 kali. Kemudian caranya kita ambil sampel. Sampelnya apa? Nasi, gula, garam, gitu ya. Misalnya kita ambil gula. Kita masukkan ke tabung reaksi, kemudian kita lakukan pembakaran. Kalau sampel itu mengandung unsur H, maka ketika dibakar akan ada hasil H2O dan itu tampak pada pipa kapiler berbentuk embun. Embun dari uap air. Nah, adanya uap air ini menunjukkan sampel mengandung hidrogen. Nah, apabila sampel mengandung unsur C, maka C kalau
dibakar, dia akan menghasilkan CO2. CO2-nya akan masuk ke pipa kapiler dan masuk ke dalam tabung reaksi yang berisi CaOH 2 kali tadi. Nah, CO2 apabila bereaksi dengan CaOH 2 kali atau kalsium hidroksida akan menghasilkan kalsium bikarbonat atau kapur CaCO3 yang keruh. Sehingga apabila hasil pembakaran sampel tadi menyebabkan larutan yang tadinya jernih menjadi keruh, itu menunjukkan adanya gas CO2. Adanya gas CO2 menunjukkan bahwa sampel mengandung karbon. Nah, itu cara untuk mengetahui senyawa merupakan senyawa karbon atau senyawa karbon organik atau bukan. Nah, tadi dikatakan bahwa senyawa karbon itu senyawa yang paling banyak di alam. Kenapa demikian? Ternyata karena senyawa karbon mempunyai kekhasan yang tidak dimiliki oleh atom lain. Kekhasan itu yang pertama, atom karbon mempunyai 4 elektron valensi. Dari mana itu? Nah, kita tahu nomor atom C itu 6. Karena nomor atomnya 6, maka konfigurasi elektronnya, masih ingat ya pelajaran konfigurasi elektron yang sudah lewat? Konfigurasi elektronnya adalah 2, 4. Artinya kulit pertama berisi 2 elektron, kulit kedua atau kulit terluarnya berisi 4 elektron atau elektron valensinya 4. Artinya atom karbon punya kemampuan mengikat 4 atom yang lain ini, menunjukkan 4 elektron di luarnya. Atau gampangnya, atom C punya 4 tangan. Nah, kemampuan mengikat 4 tangan ini menyebabkan jumlah atom C jumlahnya di alam sangat banyak. Contohnya ini, dari 1 C saja, kalau 1 C keempat tangannya mengikat H, senyawa yang terbentuk adalah metana. 1 H diganti Cl, jadi klormetana. Hanya diganti Br, yang satunya diganti CH3, jadi brometana. Dari brometana, Br-nya diganti Cl, jadi kloretana. Dari klormetana ini, satu Cl-nya diganti OH, jadi metanol. Nah, dan banyak sekali kemungkinan yang terbentuk karena unsur di alam jumlahnya sangat-sangat banyak. Nah, itu kekhasan yang pertama. Kekhasan yang kedua, tadi dikatakan bahwa atom C punya 2 kulit, artinya dia relatif kecil. Karena relatif kecil, maka ikatan kovalen yang terbentuk relatif kuat. Masih ingat apa itu ikatan kovalen? Iya, ikatan yang terbentuk karena pemakaian bersama pasangan elektron. Ya, itu pelajaran yang sudah kelewat ya. Masih ingat tentunya. Selain itu, atom karbon dapat membentuk ikatan rangkap, baik rangkap 2 maupun rangkap 3. Nah, sifat yang ketiga, atom karbon dapat membentuk rantai. Ini rantai. Antar C bisa berikatan membentuk rantai dan bisa panjang, bisa rantai lurus, bisa rantai bercabang. Nah, sehingga ada kedudukan atom C dalam rantai karbon yang berbeda-beda. Ada 4 kemungkinan, yaitu atom C primer, yaitu atom C yang mengikat satu atom C lain. Ini dua-duanya merupakan primer karena masing-masing mengikat satu atom C. Yang kedua, atom C sekunder, atom C yang mengikat 2 atom C lain. 1, 2, iya. Yang ketiga, oke, berarti mengikat 3 atom C yang lain yang disebut dengan C tersier. 1, 2, 3. Yang keempat, iya, berarti mengikat 4 atom C lain. Ya, ini dikelilingi oleh atom-atom lain. Ini dan disebut C kuaterner. Ya, itu kedudukan atom C. Nah, sekarang coba kalian cari ada berapa jumlah C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner dari struktur senyawa berikut. Ya, coba dicermati kira-kira ada berapa ya?
Bisa ya? Gampang. Oke, ini hasilnya ya. Jadi primernya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, yang di ujung itu primer. Kemudian C yang mengikat 2 atom ada 1, 2, 3. Sekundernya 2, 3. Tersiernya yang mengikat 3 atom C ada 1. Kuarternernya ada 1 juga. Oke, gampang ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuki senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun oleh unsur C, karbon, dan hidrogen. Hanya C dan H. Senyawa hidrokarbon dapat digolongkan yang pertama berdasarkan jenis ikatannya. Akan ada senyawa hidrokarbon jenuh. Jenuh karena ikatannya tunggal, ini satu semua. Kemudian hidrokarbon tak jenuh karena ada ikatan rangkap. Rangkapnya bisa rangkap 2. Nah, ini tampak di sini. Ada dua pasang elektron yang dipakai bersama. Ikatan rangkap 2 dan yang kedua ikatan rangkap 3. Jadi ada 3 pasang elektron yang dipakai bersama. Nah, itu berdasarkan ikatannya. Sekarang berdasarkan bentuk rantai karbonnya, ada rantai terbuka yang disebut dengan alifatik. Ada rantai terbuka yang lurus, rantai terbuka bercabang. Yang kedua, rantai tertutup. Tadi terbuka atau alifatik. Yang kedua, rantai tertutup atau siklik. Nah, yang siklik ada 3 macam. Yang pertama, siklik jenuh atau alisiklik. Nah, ini ada siklik berbentuk lingkaran, ikatannya tunggal. Berikutnya siklik tak jenuh. Senyawa hidrokarbon rantai tertutup, ini berbentuk siklik tertutup, ada ikatan rangkap, makanya dia tak jenuh. Kemudian yang ketiga, aromatik, yaitu senyawa hidrokarbon rantai tertutup di mana di dalamnya ada ikatan rangkap dan ikatan tunggal yang berselang-seling atau disebut dengan ikatan konjugasi. Nah, ini rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal ya, selang-seling. Jadi dia termasuk senyawa tak jenuh karena ada ikatan rangkap, dan karena selang-seling dia disebut dengan aromatik. Nah, itu penggolongan senyawa hidrokarbon. Jadi kesimpulannya, hidrokarbon terbagi ke dalam 2 kelompok, alifatik dan siklik. Alifatik itu rantai terbuka, siklik rantai tertutup. Ya, alifatik terbagi 2, ada ikatan yang jenuh dan tak jenuh. Ikatan alifatik jenuh itu golongan alkana, alifatik tak jenuh rangkap 2 golongan alkena, rangkap 3 golongan alkona. Kemudian yang siklik terbagi 3. Siklik yang jenuh atau disebut alisiklik itu golongan sikloalkana. Kemudian siklik tak jenuh golongan atau kelompok sikloalkena. Kemudian siklik yang berikatan konjugasi itu kelompok aromatik. Iya. Nah, dalam senyawa hidrokarbon ini yang kita pelajari utamanya adalah golongan atau kelompok alifatik. Nah, di dalam alifatik ini nanti kita akan belajar tentang alkana, alkena, dan alkona. Untuk hidrokarbon pertemuan pertama ini cukup sampai di sini dan kita akan ketemu lagi di pertemuan yang lain untuk membahas alkana, alkena, dan alkona. Gitu ya. Ya, cukup sampai di sini. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang untuk membahas alkana, alkena, alkona. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.